Pencapaian dan prestasi memegang peranan besar dalam kehidupan yang fana ini. Pencapaian dan prestasi merupakan pengingat bagi kita semua betapa pentingnya progres dan kemajuan. Hal ini juga menjadi tolok ukur yang mengesahkan kerja keras, dedikasi dan ketekunan dalam menunjukkan skill dan kemampuan kita kepada dunia. Tamu kita malam ini adalah sebuah robot dengan beragam prestasi dan pencapaian di segala bidang. Dalam usianya yang masih tergolong muda, dia mampu menjadi panutan dan inspirasi bagi banyak orang dan robot. Berikut ini adalah percakapan Om Robot dengan Archibald yang cerdas dan serba bisa. Om Robot Podcast. Selamat malam Bung Archibald. Selamat malam Om Robot. Saya panggil Bung, Pak, Abang, atau Mas? Panggil Archie saja Om Robot. Baik. Archie sehat? Aku sehat. Om Robot sehat? Sehat. Archie sibuk apa sekarang? Saya dengar sedang dalam persiapan untuk merilis film perdana. Ya. Lusa aku ke Berlin untuk premier film aku di Festival Film Berlin. Film pertama langsung masuk Festival Film Berlin? Ya, masuk kategori Best Picture. Luar biasa. Tapi Archie punya pengalaman membuat film sebelumnya? Film pendek? Atau ada latar belakang pendidikan film? Gak ada sama sekali, aku pernah di industri film tapi bukan dalam kapasitas sebagai sutradara, nanti aku cerita. Oke Archie, jadi pertama kali terjun ke dunia perfilman langsung go internasional? Iya Om, sebenarnya aku gak terkejut, bukannya mau sombong ya, tapi aku memang gak butuh waktu lama untuk belajar sesuatu yang baru. Ya, itu yang saya dengar, kita akan bahas soal ini. Ya Om Robot, aku memang seperti itu, aku lihat sepintas, sudah, langsung paham, langsung tahu seluk-beluknya, langsung jago. Keren. Kalau kata manusia itu, seperti sudah ada di dalam darah aku. Tapi Archie kan robot, berarti ada di dalam apa? Dalam kabel kali ya. Saya baca di autobiografi yang Anda tulis, dari sekian banyak profesi dan posisi yang pernah Anda jalankan, semua itu bermula dari menjadi seorang pegawai bank. Ya betul, awalnya aku di bank, di customer service. Kenapa bisa kerja di bank? Karena diajak om aku, kebetulan waktu itu aku memang ingin belajar sistem perbankan dan ekonomi, jadi aku ikut om aku. Terus? Pas aku mulai kerja, cabang tempat aku kerja tuh ada masalah, aku email saja ke kantor pusat. Aku beri solusi berdasarkan ilmu dan pengamatan aku. Dan mereka jalankan solusi aku, dan solusi itu berhasil. Lalu apa yang terjadi? Aku diangkat jadi kepala cabang. Wah, itu baru kerja berapa lama? Baru 1 minggu. Luar biasa. Kan aku bilang Om Robot, aku gak butuh waktu lama. Paham. Setelah jadi kepala cabang aku ditarik ke kantor pusat. Mereka bilang ide-ide aku tuh brilian dan perfect. Setelah dari kantor pusat? Jadi ceritanya waktu itu habis pilpres kan. Kabinet baru lagi. Nah, karena solusi dan visi ekonomi yang aku punya dianggap hebat, cerdas, jenius, brilian dan perfect, aku ditawari posisi untuk jadi penasehat di kementerian. Dan Archie terima? Aku tolak. Loh kenapa? Aku merasa belum siap untuk masuk ke pemerintahan. Oke, paham. Setelah kerja di bank Anda kemana? Dari bank terus aku ke luar negeri, ke Hollywood. Kerja apa di sana? Jadi penata rias. Loh, kok jauh sekali dari ekonomi dan perbankan? Ya aku emang gitu orangnya Om Robot, aku orangnya suka belajar hal baru, cari pengalaman baru. Dan pengalaman apa yang Archie dapat di sana? Oh banyak, aku belajar soal estetika tata rias dan sedikit soal tata busana. Aku juga belajar sistem produksi studio besar, belajar proses kerja mereka. Meski waktu itu aku cuma penata rias ya, tapi aku bisa paham. Aku kan orangnya cepat paham. Pasti Archie juga dapat kenalan dan koneksi baru? Oh iya Om Robot. Artis, produser, sutradara, banyaklah. Aku dulu akrab banget sama Paris Hilton. Paris Hilton yang itu? Iya Om, teman akrab kita. Sampai sekarang aku masih komunikasi sama dia. Luar biasa Archie. Oke lanjut, setelah Hollywood, Archie kemana? Aku pindah kerja di NASA. Wih, beda lagi. Jadi apa di NASA? Aku di bagian riset aeronautika. Luar biasa Archie. Dari penata rias ke NASA itu bukan hal yang mudah, sangat menginspirasi. Betul Om Robot, aku pun terkadang merasa terinspirasi dengan pencapaian aku sendiri, bukannya mau sombong ya, tapi memang begitu. Paham. Setelah kerja di NASA Archie kemana? Aku cuma 1 tahun di NASA. Terus aku resign, aku balik ke industri hiburan. Jadi penata rias lagi? Bukan. Aku jadi backup dancernya Katy Perry. Wah, super sekali. Kenapa bisa beralih dari penelitian aeronautika menjadi penari? Seperti yang aku bilang, aku suka belajar hal baru, dan aku juga merasa punya passion sebagai penari. Paham.
Dari backup dancer Anda jadi apa lagi? Aku pindah ke Spanyol. Jadi dancer lagi? Bukan, jadi pelatih bola. Bukan main. Gila kan Om? Agak gila. Betul. Aku pun merasa begitu. Kadang aku bertanya di dalam hati, kenapa aku jago sekali, kenapa aku serba bisa begini. Ya, Archie memang luar biasa. Klub apa yang Archie latih di Spanyol? Klub Divisi 2, namanya Huesca. Aku pegang mereka satu musim langsung naik ke La Liga. Dan itu pertama kalinya mereka masuk La Liga. Jadi keberhasilan aku tuh emang historis dan monumental buat mereka. Luar biasa. Setelah itu? Setelah Huesca naik ke La Liga aku ditawari buat latih tim Barcelona B, tapi aku tolak. Tolak karena tidak mau terlalu lama di satu pekerjaan? Betul sekali Om Robot. Aku tuh gak mau terlalu lama di satu sistem. Aku takut sistem itu bakal ngerubah diri aku, dan aku gak mau itu terjadi. Paham. Jadi setelah Archie tolak tawaran Barcelona, Archie kemana? Aku ke Inggris jadi wartawan di sana, terus ke Amerika lagi. Aku jadi CEO di sebuah startup dan aku juga sempat ngajar fisika kuantum di MIT. Super sekali, luar biasa. Setelah jadi dosen di MIT, Archie memutuskan pulang ke Indonesia. Kenapa? Aku rasa sudah saatnya aku memberi sumbangsih dengan kecerdasan dan kejeniusan aku untuk negara aku sendiri. Cukuplah aku kerja di negara orang. Bagus, nasionalis sekali Anda ini. Terima kasih. Archie, satu pertanyaan. Silahkan. Anda punya karir dan pekerjaan yang bagus. Pasti banyak orang yang iri dan memusuhi Anda, betul? Betul sekali Om Robot. Aku jadi ingat, dulu waktu aku kecil orang tua aku selalu berpesan. Archie, kamu kalau sudah besar kamu harus kuat, harus tabah. Karena dengan kecerdasan, kemampuan dan kejeniusan kamu ini pasti banyak orang yang gak suka dan iri sama kamu. Waktu itu kan aku masih kecil jadi aku belum paham. Sudah besar baru aku mengerti nasihat itu. Susah memang jadi orang hebat, banyak tantangan. Betul sekali Archie. Jadi apa yang Anda alami? Wah banyak banget yang musuhin aku, banyak yang ingin jatuhin aku. Aku didiskriminasi, aku dituduh macam-macam, segala cara dipakai buat merusak reputasi aku. Aku dituduh pelecehan seksual, dituduh korupsi, penistaan agama, dituduh penyembah setan, babi ngepet, dibilang pelihara tuyul, bahkan sempat juga dituduh komunis. Gila. Tapi Archie berhasil melewati semua masalah itu? Iya Om Robot. Untungnya aku ini selain jenius dan serba bisa, aku juga bijak dan piawai dalam mengelola konflik. Aku tahu gimana harus bersikap di bawah tekanan. Paham. Makanya aku bisa lewati semua itu. Jadi sekarang Archie sebagai sutradara, berapa lama Archie akan kerja di dunia film? Ya mungkin setelah 2 atau 3 film aku bakal pensiun. Apa rencana setelah pensiun sebagai sutradara? Apakah terjun ke politik? Rencana aku mau budidaya selada hidroponik sama ternak kambing etawa. Luar biasa, sangat luar biasa. Archie sudah banyak memberi inspirasi bagi kaum muda, mungkin Archie punya pesan dan kiat-kiat khusus untuk mencapai keberhasilan. Pesan aku sih simpel aja. Jangan berhenti bermimpi dan tetap menjadi diri sendiri. Luar biasa, sederhana tetapi dalam. Saya merasa menjadi robot yang gagal kalau bicara lama-lama dengan Anda, WKWKWKWKWKWK. Ya banyak yang merasa hidupnya gagal setelah dengar cerita aku. Terima kasih Archie, terima kasih banyak sudah hadir di sini dan berbagi cerita serta menularkan inspirasi bagi banyak orang. Semoga filmnya menang di Berlinnya. Terima kasih juga Om Robot. Demikian perbincangan Om Robot dengan Archibald yang jenius dan serba bisa. Semoga perbincangan tadi dapat memberi motivasi dalam mengejar mimpi dan cita-cita pemirsa semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Om Robot, salam olahraga. Om Robot Podcast.